Untuk mengoperasikan robot Huipeng GTA, kita perlu juga menguasai tombol-tombol yang ada dulu ya, supaya makainya enak. Tombol pertama adalah tombol start atau pause. Kalau kita untuk menghidupkan mesin, kita tinggal pencet aja tombol start, maka dia bisa berfungsi. Kalau mau menunda, kita pencet pause atau menghentikan sementara. Sebenarnya kalau ditekan lama itu bisa jadi stop, cuma kayaknya sudah agak kurang berfungsi yang stopnya, sehingga kita matiinnya dengan mencabut stop kontaknya saja. Tombol berikutnya tombol oscillation, yaitu untuk menggerakkan ke kanan ke kiri. Ada plus, ada minus. Plus itu buat menambah kecepatan putarnya, kanan kiri geser kanan kirinya. Minus untuk menurunkan. Tombol ini harus dikombinasikan dengan tuas di belakang mesin ya, itu untuk mengarahkan arahnya. Misalkan apakah jatuhnya di tengah meja, atau cenderung sebelah kanan atau cenderung sebelah kiri, itu ada pilih-pilihannya. Kalau kita adjust di 2 dan 5, maka jatuhnya sekitar garis tengah. Kalau kita 1, 4, jatuhnya akan di sebelah kanan, cenderungnya tengah ke kanan dari pemain. Kalau 3, 6, maka jatuhnya tengah ke kiri pemain. Kalau 3, 4 itu luas, mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan. Kalau 2, 4 jatuhnya itu dari ujung kanan pemain sampai ke dekat kiri lah gitu. Kalau yang 3, 5 dari 1/4 kanan ke full kiri pemain. Lalu bagaimana cara mengatur tuasnya? Mudah sekali guys, tinggal angkat tuasnya, geser, turunkan lagi, pastikan lubang besar itu masuk ke tonjolannya. Hanya sesimpel itu guys. Dan kalau sudutnya kurang sampai ya, itu agak digeser aja headnya itu, biar capai. Nah, harusnya ini karena satu tangannya, bawahnya itu harusnya kita geser sedikit ke arah kiri. Nah, seperti itu. Nah, maka dia jadi lebih bisa masuk gitu. Sesimpel itu aja guys. Hanya yang harus dipastikan dari sinilah, jangan melakukan pergeseran ini ketika mesin sedang bergerak. Itu akan menyebabkan dinamonya rusak. Udah pasti dia tidak akan bisa bergerak lagi mesinnya ini, karena jebol gearnya. Tombol frekuensi digunakan untuk mengeluarkan jumlah bola yang ditembakkan per satuan waktu. Misalkan 1 detik 1 detik 2, 1 detik 3, atau 3 detik 4 sampai 9 bola ya. Nah, tanda plus berarti kita untuk naikin, tanda minus untuk mengurangin. Defaultnya kita pasang 1. Kalau kita kasih 0, itu bola tidak ada yang keluar sama sekali ya guys. Jadi pastikan awal-awal kita di angka 1. Topspin manual ini digunakan untuk mengatur kecepatan bola topspin. Makin tinggi angkanya, makin jauh lemparannya. Backspin manual ini seperti juga topspin, ini untuk mengatur kecepatan atau istilahnya pingpong itu ketajaman bola backspin ya. Makin tinggi bola angka backspinnya, makin tajam putaran yang di bawah. Nah, kita kalau secara manual kita harus kombinasikan antara jumlah topspin sama backspinnya. Misalkan
kita mau fokusnya cenderungnya bola topspin, maka kombinasikan tuh topnya misalkan 7, backspinnya 1. Kalau antara angka top dan angka back itu nilainya sama, itu cenderungnya nanti bolanya bola kosong ya, tanpa putaran. Kalau kita tekan tombol ini, maka semua settingan akan otomatis dimunculkan oleh alat ya, kita dengan tujuan top spin. Jadi kita tidak perlu setting-setting yang lainnya, dia otomatis muncul semua settingan angkanya. Tinggal kita pastikan nanti sudut kepala headnya itu bola yang dihasilkan tidak keluar meja atau nyangkut. Seperti juga programmable topspin, programmable backspin ini kalau kita tekan maka semua settingannya akan diatur agar bolanya backspin. Tinggal kita pastikan headnya jatuh bolanya sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Programmable top maupun backspin ini sangat berguna untuk kalau kita mau latihan terima servis ya guys. Tombol ini untuk latihan terima servis ya, terutama servis bola pendek. Walaupun sebenarnya bisa juga sih dipakai, kita kombinasi untuk servis bola panjang tergantung sudut headnya. Irregular soft serve ini berguna buat kalau kita mau latihan respon kita, respon itu kecepatan tanggap kita terhadap terimaan servis. Dia karena angkanya itu berubah-berubah dari kosong, isi, cepat, lambat. Jadi benar-benar kita harus melatih insting untuk yang ini. Dan ini dipakai sama buat yang udah advance ya. Kalau untuk yang masih baru-baru belajar, ya pakai serve directly aja. Kita tahu bolanya kosong-kosong, bola isi-isi, bola side. Tapi kalau yang irregular ini bolanya nggak karu-karuan. Tombol terakhir adalah tombol drain. Tombol drain ini digunakan jika kita selesai memakai robot ini dan kita mau bongkar. Nah, untuk mengambil bola yang ada di dalam leher mesin ini, kita pencet tombol drain, maka putarannya akan terbalik dan bola yang tadi di dalam leher itu akan keluar dengan sendirinya otomatis. Tapi untuk yang sudah telanjur di kepalanya ya, itu kita dorong aja dari luar, dia akan jatuh biar bisa ikut keluar kena drain. Setelah kita menguasai tombol-tombol ini, maka kita bisa mulai latihan untuk latihan spesifik. Misalkan kita pengen serukan sama bola topspin, kita setting, nanti akan kita lihat di seksi-seksi berikutnya ya. Kita lihat di tutorial video berikutnya, mulai dari topspin, backspin, sampai side spin juga. Dan yang paling berguna nih sebenarnya di sini adalah latihan terima servis ya. Ini banyak sekali variasinya ya. Cuma nanti posisi headnya di mana itu harus kita sesuaikan dengan teknik servis yang ada di lapangan. Itu akan kita buat tutorialnya untuk meningkatkan permainan kita. Demikian tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.